Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan singkat tentang mengerjakan soal yang bertemakan pronoun ya. Kalau sampean mengerjakan soal pronoun, sampean harus tetap membawa tabel ini ya. Jangan sampai tidak melihat tabel ini, nanti sampean bingung. Bisa dilihat di PDF-nya atau bisa diulang lagi video saya penjelasan tentang pronoun. Ini harus dipegang dulu, jangan asal lihat kamus, nanti salah ya. Lanjut, kita langsung menuju soal. Kalau sampai mengerjakan soal pronoun itu harus diidentifikasi dulu mana subjek, verb, kata kerja, kemudian objeknya. Atau mungkin kalau ada possessive adjective dan possessive pronoun itu harus dilihat dulu, itu kedudukannya dia sebagai apa dulu. Seperti contohnya ini, you hit, ini kata kerjanya hit, memukul. Kalau nggak tahu bisa dilihat di kamus ya, hit artinya memukul, ini sebagai kata kerja. Yang memukul siapa? Yang memukul you, berarti dia pelakunya, you subjek. Identifikasi dulu satu persatu seperti ini. Berarti yang tidak ada di sini yang apa? Titik-titiknya, bla-bla-blanya adalah objek. Berarti sudah ketemu subjeknya you, kata kerjanya hit, verbnya hit, kemudian yang kosong adalah objeknya. Baru dilihat di bagian pilihan gandanya itu yang kedudukannya sebagai objek yang mana. Ini tadi yang ditanyakan adalah objeknya ya. Berarti tinggal dilihat yang dari A, B, C, D ini yang sebagai objek yang mana. Kita identifikasi dulu yang poin A. Yang A ini we. We ini kalau dilihat di tabel dia sebagai subjek. Kemudian yang B, us. As ini kalau di tabel artinya kami, kedudukannya sebagai objek. Jadi ini subjek, ini objek. Kemungkinan jawabannya ada di B. Kemudian kita cari dulu yang C. He ini dia laki-laki, dia di tabel sebagai subjek. Berarti ini juga bukan. Yang terakhir yang D, yang C. Yang C ini dia perempuan, kalau di tabel dia sebagai subjek. Yang ditanyakan tadi adalah objek dari soalnya, berarti jawabannya adalah yang B. Gini ya, you hit us, kamu memukul kami. Lanjut. Nah, lagi. Sekarang titik-titiknya ada di depan. Kita identifikasi dulu satu persatu, nggak usah bingung. Kata kerjanya yang mana? Kata kerjanya yang hit, memukul. Yang dipukul siapa? Yang dipukul him. Him itu dia laki-laki. Berarti yang tidak ada di sini adalah subjeknya. Kalau sudah ketemu seperti ini langsung dilihat ABC-nya. Berarti yang ditanyakan adalah yang ditanyakan adalah subjek ya. Subjeknya nggak ada. Langsung dilihat di pilihan ganda ABC-nya mana yang subjek. Kita lihat dari A, we ini sebagai subjek. Ini kemungkinan ini. Kemudian him ini bentuk objeknya dari dia laki-laki. Berarti ini objek. Terus her ini bisa objek, bisa possessive adjective. Yang jelas bukan subjek. Kemudian us ini bentuk objeknya dari kami. Berarti yang ditanyakan adalah tadi subjek. Karena yang ditanyakan subjek, berarti di antara A, B, C, D yang subjek adalah yang A. Berarti jawabannya ini adalah A. Terus sekarang ada perintah seperti ini. Kalau menemui soal seperti ini, translate into English. Berarti translate itu menerjemahkan into ke dalam bahasa Inggris. Terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Diidentifikasi dulu. Tetap diidentifikasi dulu ya. Boleh kata kerjanya disik, memukul itu kata kerja, berarti ini verb. Yang memukul siapa? Yang memukul kamu, berarti ini subjek. Yang dipukul siapa? Yang dipukul adalah mereka. Berarti mereka sebagai objek. Ya. Nah, berarti gini cara mengerjakannya. Ini verb, memukul tadi sudah hit. Kemudian yang memukul kamu sebagai subjek. Ini sebagai subjek ya. Sebagai subjek adalah you. Yang dipukul adalah mereka sebagai objek. Mereka sebagai objek adalah them. Nah, macam nih. Jawabannya malah you hit them. Lanjut. Menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Kamu membeli mobil dia. Diidentifikasi dulu kata kerjanya
membeli, verbnya. Yang membeli siapa? Yang membeli kamu, berarti ini subjeknya. Yang dibeli siapa? Yang dibeli apa? Membeli mobil, bukan membeli dia ya. Membeli mobil berarti ini objeknya. Kita terjemahkan dulu. Kamu sebagai subjek, you. Membeli by. Alah, kok ya enak sponsor. Membeli mobil dia. Mobil dia podo karo buku saya my book. Berarti kalau mobil saya my car, mobil kamu your car, mobil dia her car, kalau laki-laki his car. Yang ini yang possessive adjective. Sambil lihat di tabel possessive adjective, ini gak bingung. Mobil dia, mobil itu car, berarti kalau mobil dia berarti karena dia laki-laki pakainya his car. You buy his car. Lanjut, rumah ini punyamu. Lah, kalau di sini nggak ada kata kerjanya, berarti langsung dilihat yang bagian possessive pronoun ya. Rumah ini berarti this house is punyamu. Ada kemarin di tabel ada possessive pronoun, dilihat kalau punyaku atau punya saya mine, punyamu berarti yours. Ada s-nya. Bukan your house ya, karena di sini soalnya unine punyamu, bukan rumahmu, tapi hanya kata punyamu tok. Berarti pakainya possessive pronoun. Dilihat di tabelnya, this house is yours. Ngeten nggih. Oke, sampun, saya kira cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.